Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan wahyu agar pergi ke tepi laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hal yang luar biasa saat Nabi Sulaiman pergi ke sana. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman bersama rombongannya yang terdiri dari bangsa manusia dan bangsa jin. Sesampainya di sana, tidak ditemui hal yang luar biasa yang mampu memenuhi rasa penasarannya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam meminta jin ifrit untuk melihat ke dalam laut. Ketika akhirnya jin ifrit kembali ke hadapan Nabi Sulaiman, jin tersebut bersaksi bahwa ia tidak menemukan hal apapun di dalam laut. Lantas Nabi Sulaiman alaihissalam meminta jin yang lain untuk melakukan hal yang sama. Namun lagi-lagi tidak didapati hal yang luar biasa dari dalam laut. Tak mampu memuaskan rasa penasarannya, kemudian Nabi Sulaiman meminta Ashif Barkhiyah, yakni menterinya, untuk berdoa kepada Allah agar diberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Ashif Barkhiyah adalah orang yang disebut di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40. Dirinya merupakan seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ashif Barkhiyah berdoa kepada Allah, tiba-tiba datang sebuah pintu yang muncul dari dalam laut. Di atas pintu tersebut terdapat sebuah kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu nisan, satu pintu terbuat dari batu yakut, satu lagi terbuat dari batu intan, dan satunya lagi terbuat dari zamrud berwarna hijau. Saat keempat pintu tadi terbuka, tak ada satupun tetesan air yang berasal dari dalamnya. Padahal dengan jelas Nabi Sulaiman alaihissalam melihat pintu tersebut berasal dari dalam laut yang sama yang jin ifrit selami sebelumnya. Di dalamnya terdapat seorang pemuda yang tengah melakukan sholat. Rupanya tampan, mengenakan pakaian yang serba putih serta bersih badannya. Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Ia memberi salam sehingga pemuda itu mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman alaihissalam. "Apa yang menyebabkan engkau berada di dasar laut ini?" tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. "Wahai Nabiullah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh, sementara ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun dengan kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu.' Dan ketika ayahku wafat, ia sempat berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh syaitan,' ujar pemuda tadi. Keduanya terdiam hingga pemuda itu kembali berkisah. 'Sesudah saya memakamkannya, kedua orang tua saya tersebut, saya berjalan-jalan ke tepi pantai, hendak menghilangkan kesedihan. Namun kemudian muncul kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Kemudian saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat
dan malaikat tersebut membawa kubah itu ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya. Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, jawab si pemuda. Nabi Sulaiman kemudian terdiam, namun hatinya terkejut ketika mengingat kembali sejarah bahwa telah 200 tahun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam hidup hingga pada hari itu. Betapa panjang umur si pemuda, tapi tidak ditemukan sehelai pun uban dari rambutnya. Lalu bagaimana kamu makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam, masih terheran-heran. Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepada saya seekor burung yang membawakan makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya dan merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia ini. Setelah saya makan, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat lain yang dirasakan manusia. Saya pun tidak lagi merasa kesepian, jawab si pemuda. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menawarkan pemuda itu dua pilihan, agar tinggal di istananya atau kembali ke tempatnya di kubah. Tanpa ragu si pemuda memutuskan untuk kembali ke tempatnya, yaitu ke dalam kubah yang berwarna putih. Maka Nabi Sulaiman meminta Asyif Barkhiyah agar mengembalikan pemuda tersebut. Setelah Asyif Barkhiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilanglah pemuda itu dari pandangan Nabi Sulaiman alaihissalam dan rombongan. Demikianlah kisah seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.